Nah, hari ini saya akan memberikan respon ataupun reaksi, kontra narasi, berkaitan dengan banyaknya kreator-kreator dari negara tetangga yang selalu sampai sekarang ini ya, membuat konten-konten yang diduga menyindir, menjelekan negara Indonesia. Bahkan ada juga yang sangat ironi, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara tetangga, entah itu masih bekerja ya, ataupun sudah tidak bekerja, itu membuat konten-konten menjelekan negaranya sendiri. Wah, ini tentunya sangat-sangat miris lah ya. Dan kita bisa lihat ya, di konten saya ini, ada salah satu netizen dari negara tetangga yang memberikan respon ketika salah seorang warga negara Indonesia yang berketurunan India ataupun Tamil membuat video. Kemudian netizen dari negara tetangga yang berketurunan Tamil itu memberikan respon ataupun komen. Kenapa di negara Indonesia tidak ada sekolah Tamil? Apakah tidak adil? Itu sangat tidak adil katanya, ya, tidak menghargai etnis-etnis yang ada di negara Indonesia. Yang tentunya netizen dari negara tetangga ini ya langsung diskakmat oleh Kak Mirna, yaitu warga negara Indonesia yang berketurunan Tamil ataupun India. Jadi Kak Mirna ini langsung mengatakan bahwasanya di negara Indonesia sangat berbeda dengan negara tetangga. Jadi jangan disamakan lah ya. Di negara Indonesia tidak ada yang namanya sekolah etnis kebangsaan Cina, sekolah etnis kebangsaan Tamil, sekolah etnis kebangsaan Melayu. Di negara kita, dia bilang ya, itu hanya satu sekolah kebangsaan Indonesia, sekolah negeri Indonesia. Dan disatukan oleh satu bahasa, bahasa Indonesia. Jadi tidak ada yang seperti di Malaysia ya. Ada 3 sekolah kebangsaan ya, yang tentunya itu sangat membingungkan. Jadi jawaban dari Kak Mirna ini ya sangat mewakili dari netizen negara Indonesia. Jadi yang niatnya netizen dari negara tetangga ingin menyindir ya, berkaitan dengan aturan yang ada di negara Indonesia, ini malah kena mental ya oleh Kak Mirna ini ya. Nah, penasaran videonya seperti apa? Langsung aja kita lihat videonya. Tuh setiap hari udah ngomong gitu, ada yang cuman bisa ngerti, ada yang juga bisa ngomong. Kami adalah orang Indonesia, walau memiliki keturunan India. Kami lahir dan besar di sini, tapi tetap menjaga tradisi nenek moyang kami. Terus ada yang tanya, gimana sih sistem sekolah di Indonesia? Terus kenapa sih nggak ada sekolah Tamil di Indonesia? Terus ada yang lagi yang bilang, harusnya pemerintah Indonesia harus buat sekolah Tamil. Berarti pemerintah Indonesia itu nggak adil. Berarti pemerintah Indonesia itu memang strict, kejam. Nah, sistem sekolah di Indonesia itu sistemnya semua sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Jadi dari Sabang ya sampai Merauke kita punya sekolah sistemnya semua berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Karena apa? Karena bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Pada tahun 1928 kita telah mencetuskan Sumpah Pemuda yang salah satu poinnya yang ketiga itu adalah berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi, sekolahnya berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Tapi memang ada sekolah swasta yang internasional yang berbahasa pengantar bahasa Inggris. Kalau bahasa-bahasa lain seperti bahasa Mandarin, terus ada bahasa Jepang, bahasa Prancis, dan bahasa lain-lain itu dimasukkan sebagai mata pelajaran, maybe like 1 minggu, 2 jam, atau 4 jam. Terus kalau misalnya mau dibangun sekolah semua suku ataupun semua bahasa, kita punya 1.400 lebih suku dan 715 bahasa. So maybe like 715 bahasa, it's impossible to have 715 jenis sekolah bahasa. Misalnya ya bahasa Madura ada sekolah khususnya, bahasa Jawa ada sekolah khususnya, bahasa Batak ada sekolah khususnya. It's impossible. Bahasa daerah itu biasanya dimasukkan sebagai mata pelajaran. Terus ada lagi yang nanya, ya di Indonesia karena nama-namanya nggak bisa pakai nama daerah. Siapa bilang? Nama abang saya Narendra Kumar. Nama abang saya satu lagi Krishna Wijay. Nama ibu saya Pusparani. Nama ayah saya Nagaya. Kita boleh pakai nama daerah kita. Cuma nama saya aja Mirna karena memang nenek saya punya teman orang Belanda. Terus Mirna ini salah satu nama dari orang Belanda jadi dipakein ke saya. That's it.
sih pada zamannya Orde Baru dulu, orang Chinese itu tidak boleh, atau orang Tionghoa tidak boleh memakai nama Tionghoanya. Jadi mereka memakai nama kayak nama Indonesia kayak Paijo, and then Sudirman, sampai nama lagi. Kalau misalnya nama India, banyak banget orang Indonesia yang memakai nama berdasarkan Sanskerta dan bahasa Tamil. Misalnya aja cucu Presiden Jokowi namanya itu Jan Etes Sri Narendra. Narendra itu berasal dari India. I am a Tamil school student. Of course, I don't know to speak in Malay. I am a Tamil school student. Of course, I am so weak in BM. I am a Tamil school student. Of course, I just want to make friends with Indian Machas. They are my gang. What? I am a Tamil school student. Of course, I don't want to join with the other races. Uncle belajar bahasa Indonesia dari mana, Uncle? Di sini nama orang-orang. Di sini sama orang-orang. Kali ini kita akan ketemu dengan Uncle India yang bisa berbahasa Indonesia dan menjual produk-produk dari Indonesia. 460. Uncle belajar bahasa Indonesia dari mana, Uncle? Di sini nama orang-orang. Di sini sama orang-orang. Lancar sekali bahasa Indonesianya. Iya. Uncle dapat barang Indonesia dari mana? Saya belum pernah Indonesia ya. Belum pernah ke Indonesia. Belum pernah Indonesia. 400 berapa? Ya 460. Jual apa aja, Uncle, barang-barang Indonesia? Semua ada sini, Indomie, ada ABC kacang manis, sos tiram, sos ikan, ada kolpo udang. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, setelah kita melihat video tadi dari Kak Mirna berkaitan dengan pertanyaan ataupun sindiran dari netizen negara tetangga, kenapa di negara Indonesia tidak ada sekolah Tamil? Apakah pemerintahnya itu kejam, tidak adil? Sekolah kebangsaan Tamil, kemudian juga ada sekolah kebangsaan Cina, sekolah kebangsaan Melayu, yang tentunya sangat beda lah jika dibandingkan dengan negara Indonesia. Yang tentunya dengan satu sekolah kebangsaan itu akan menumbuhkan rasa persatuan dan juga rasa jiwa nasionalisme, baik itu dari etnis. Yang tentunya dengan satu sekolah kebangsaan itu akan menimbulkan rasa jiwa nasionalisme dan juga kebersamaan dari semua etnis dan juga semua kebangsaan. Itu hanya ada satu, baik itu bahasa, jiwa nasionalisme, dan rasa persatuan, itu menjadi satu, teman. Jadi dari semua etnis, dari semua etnis, suku yang ada di negara Indonesia itu menjadi punya jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Tentunya itu sangat beda jika dibandingkan dengan negara lain, terutama dari negara tetangga ya. Mungkin tidak memiliki rasa itu yang dimiliki oleh semua warga negara yang ada di Indonesia. Nah, gimana nih tanggapannya teman-teman berkaitan dengan informasi dan juga berita ini? Oke, jangan lupa komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.